yang memiliki diagnosa hipertensi dan kencing manis ini adalah mencapai persentase tertinggi. Saya nggak ada gejala, saya nggak pernah ini, karena nggak pernah periksa juga dan lain-lain. Jadi nggak tahu tensinya berapa. Betul. Gitu ya. Jadi saran kami silahkan kunjungi FKTP terdaftarnya. Berarti di sini FKTP yang ada di Mataram, khususnya di bawah BPJS Kesehatan Cabang Mataram, ini semuanya sudah aktif melaksanakan Prolanis ini? Atau ada juga yang masih harus dibangkitkan lagi? Yang jelas ini gratis, Mbak. Karena sudah bayar iuran ya. Iya. Peserta JKN kan sudah bayar iuran. Jadi ini adalah salah satu benefit kalau kita sampaikan benefit untuk peserta JKN khususnya yang memiliki diagnosa atau penyakit hipertensi dan kencing manis. Tetapi ada pertanyaan lagi, kira-kira selama pelaksanaan Prolanis ini ada kendala nggak sih dok? Atau evaluasi dari BPJS Kesehatan sendiri bagaimana? Sudah berapa lama berjalan juga? Pasien-pasien yang sudah mengikuti Prolanis, yang sudah mendapatkan manfaatnya itu bisa menarik mereka, mengajak asalnya. Karena kan kadang orang males gitu ya. Jadi memang kadang keluarga pun susah nih. Jadi harapan kami yang sudah terdaftar, sudah merasakan manfaatnya, tarik, ayo diajak aja. Ayo kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan juga fasilitas kesehatan untuk sama-sama melakukan atau mengoptimalkan kembali program Prolanis ini. Halo Semoton Insight, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya. Hari ini Insight Talk kembali menyapa Semoton semua bersama saya Kristiana Dewi. Dan kali ini kita akan membicarakan serba-serbi soal kesehatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Mungkin istilah ini cukup baru buat Semoton semua. Jadi hari ini kita akan cari tahu sebenarnya apa itu Prolanis, kenapa sih harus ada Prolanis, dan bagaimana cara memanfaatkan atau mendapatkan atau mengakses Prolanis ini. Dan kita akan cari tahu jawabannya langsung hari ini dalam Insight Talk bersama Dr. Putu Gede Wawan Swandiana, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Semoton Insight hari ini sudah ada Dr. Wawan, dan langsung saja kita cari tahu semua pertanyaan kita hari ini. Namun saya ingin sapa dulu, kabar baik Dr. Wawan hari ini? Baik, sehat-sehat Mbak Tia. Sehat selalu pastinya, dan semoga Semoton juga tetap sehat ya. Dr. Wawan, ini kan istilah yang banyak yang ini Prolanis apaan gitu ya. Kita ingin tahu dulu, Dr. Wawan bisa menjelaskan ke Semoton semua yang sedang menyaksikan Insight Talk hari ini, apa sih sebenarnya program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis? Mungkin masih asing mungkin ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tia dan juga Semoton sekalian. Jadi Prolanis ini adalah sebuah program ya. Jadi namanya Prolanis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis yang dilaksanakan secara komprehensif dan juga terintegritas. Nah, komprehensif di sini artinya secara menyeluruh. Menyeluruh ini artinya tidak hanya pemeriksaan fisik saja. Tidak hanya diperiksa dokter ya, tapi juga ada konsultasi, pelayanan obat, ada aktivitas fisik, dan juga ada pemeriksaan laboratorium. Itu yang dimaksud dengan komprehensif. Jadi nggak hanya periksa dokter pulang, gitu. Dapat Dapat obat pulang ya. Iya. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan, yang dapat juga dilakukan secara terintegritas. Terintegritas itu artinya dalam satu tempat atau satu fasilitas kesehatan itu pasien dapat menerima banyak manfaat, seperti pemeriksaan lab. Itu nggak perlu kemana-mana, itu bisa langsung di FKTP-nya. Atau juga kalau tidak bisa dilakukan oleh vaskes pertama, bisa kerjasama dengan laboratorium yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi semuanya dilakukan di dalam satu tempat, jadi pasiennya nggak kemana-mana. Semuanya ada di puskesmas, kegiatannya di puskesmas, pemberian obat di puskesmas, dokternya di puskesmas, laboratoriumnya juga di
puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kan Oke, itu, Mbak. baik. Berarti ini semua dimaksimalkan dengan baik. Ternyata Prolanis ini bukan cuma sekedar berobat aja, konsul ke dokter, ternyata ada aktivitas Tas fisik lainnya, lainnya, betul lab dan sekali. lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, Dokter Wawan, apa sebenarnya latar belakang yang akhirnya harus ada nih Prolanis Prolanis, buat ya. masyarakat? Bagaimana, Dok? Ya, baik, terima kasih Mbak Tia dan juga semeton sekalian. Jadi Prolanis ini memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang menderita penyakit kronis, Oke, khususnya penyakit hipertensi dan kencing manis. baik. Itu. Jadi memang program Prolanis ini hanya khusus untuk 2 penyakit ini dulu. Kenapa itu, Dok? Nah, Kalau karena penyakit kronis yang lain kan penyakit ada yang lain juga. belum ya. Oke, baik. Karena Bagaimana? memang secara persentase jumlah, jumlah peserta JKN atau Ya. peserta terdaftar di dalam sebuah fasilitas kesehatan yang memiliki diagnosa hipertensi dan kencing manis ini Ya. adalah mencapai persentase tertinggi. Baik. Dari 100% misalnya penyakit yang ada di FKTP, ini sekitar 70-80% adalah penyakit dengan diagnosa hipertensi dan kencing manis. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengelola Ya. pasien-pasien dengan diagnosa hipertensi dan kencing manis ini. Nah, ini kenapa 2 ini yang harus dikelola gitu Ya. ya. Karena selain dia terbanyak, ternyata dari 60-70% pasien penyakit kronis ini, diagnosa hipertensi dan kencing manis, Ya. ini masih banyak yang belum terkendali. Oke. Jadi hipertensi, tensinya masih tinggi. Kencing manis, gulanya masih tinggi. Iya, iya. Nah, ini bagi peserta-peserta yang merasa punya penyakit atau diagnosa hipertensi, darah tinggi atau kencing manis yang belum terkendali. Nah, ini harus segera mengikuti ya, atau mendaftarkan diri sebagai peserta Prolanis. Baik, berarti ini ada beberapa faktor yang sampai akhirnya 2 penyakit ini masih belum bisa terkendali karena Betul. mungkin hanya mengandalkan obat saja gitu Iya, ya. betul, Padahal betul. ada aktivitas-aktivitas yang lainnya, Yang pengecekan lainnya. lab, Betul, betul. aktivitas fisik dan lain Fisik, sebagainya. Nah, kalau tadi sempat disinggung ternyata masih sedikit, saya juga jadi penasaran sebenarnya ini aktivasi dari peserta Iya. sendiri terhadap program Prolanis ini berarti persentasenya berapa, Pak? Masih kalau untuk diagnosa DMHT, hipertensi dan kencing manis, itu kan sekitar 60-70% pasien yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu menderita penyakit hipertensi dan kencing manis. Ya. Namun dari 60-70% ini kita belum mencapai 50%, Mbak, yang mencapai atau kondisinya itu terkendali. Oke. Gitu. Jadi masih sangat rendah, range 10%, 5-10% mungkin yang masih terkendali ya, sisanya itu belum terkendali. Sedangkan kita ketahui bahwa penyakit hipertensi dan kencing manis apabila ini tidak terkontrol, tidak terkendali, ini akan dapat menyebabkan komplikasi Betul. atau komorbid ya dari penyakit-penyakit lainnya. Contohnya, Dok. Nah, ini yang bahaya ini kan. Kalau sudah Karena masyarakat merambat kan ke sini taunya ya. hipertensi doang, ternyata Iya, ada betul, penyakit-penyakit yang betul. menelurkan Karena yang banyak lainnya. yang merasa saya cuman darah tinggi, saya cuman kencing manis. Nah, Iya. kata cuman ini kan berbahaya ya, karena sebagai salah satu contoh dari kencing manis itu bisa menjadi komplikasi ke gagal ginjal, Tuh. bisa Ya. ke mata, jadi rabun, kebutaan, Oh, bisa juga stroke, macam-macam, hipertensi terutama kalau tekanan darah tidak terkontrol, jantung terlalu kencang, berat memompa darah, naik ke atas pecah pembuluh darah. historisnya langsung itu, Dok. Nah, Orang tua orang hipertensi, tua, ya. kurang menjaga pola Pola makan, makan, betul. sibuk kerja, Betul. pembuluh darah pecah, stroke. Nah, ini betul. kita juga yang Itu muda-muda ya. nih harus jaga orang tua kita juga gitu ya. Kalau Betul, punya betul. hipertensi harus ikut Prolanis juga Ya, gitu ya. supaya terkendali, terpantau dan ya itu tidak hanya obat ya, Oke. semeton sekalian juga. Jadi Prolanis ini mengajak kita untuk lebih banyak aktivitas fisik lah ya, seperti kami sampaikan tadi, tidak Ya. hanya pelayanan obat, tidak hanya konsultasi medis, tapi ada pemeriksaan lab, Oke. juga ada aktivitas fisik dan lain-lain. Jadi dikelola dengan baik dan juga terintegritas dengan
petugas atau tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, terima kasih Dokter Wawan. Ini pencerahan buat kita semua bahwa ada nih prolanis yang kayak sayang buat dilewatkan begitu aja. Kalau tadi sudah disampaikan, yuk kita manfaatkan ini. Ini kira-kira Dokter Wawan, bagaimana cara peserta untuk dapat mengakses program ini? Siap. Yang jelas ini gratis, Mbak. Karena sudah bayar iuran ya. Iya. Peserta JKN kan sudah bayar iuran. Jadi ini adalah salah satu benefit kalau kita sampaikan benefit untuk peserta JKN khususnya yang memiliki diagnosa atau penyakit hipertensi dan kencing manis karena nggak perlu bayar, nggak perlu keluar uang sepeser pun, malah diberikan ini ya pemeriksaan lab gratis, obat juga gratis. Kalaupun ada kegiatan dapat konsumsi. Enak juga. Ya, ini di mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkannya ini? Jadi silakan Bapak Ibu atau Semeton Insight yang menjadi peserta JKN terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu di puskesmas maupun di klinik. Silakan yang khususnya ini yang memiliki diagnosa hipertensi sama kencing manis Kalau di luar itu belum bisa. Silakan kunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kita ada PIC di masing-masing FKTP. Nanti silakan dihubungi masing-masing PIC-nya. Jadi nanti akan didaftarkan langsung di aplikasi. Baik. Sama aplikasinya aplikasi Piker. Jadi nanti masing-masing PIC mereka akan mendata, mendata nama, nomor kartu dan lain-lain. Itu nanti akan di-entry lah, didaftarkan oleh petugas nakes yang ada di FKTP. Nah, setelah didaftarkan, baru itu sudah terdaftar langsung. Nah, jadi nanti tinggal ikuti instruksi lah ya atau arahan dari petugas puskesmas, kapan acara kegiatannya, kapan pemeriksaan dokternya, pemeriksaan lab dan lain-lain. Jadi tinggal kunjungi FKTP, hubungi PIC atau petugas puskesmas atau klinik, baru bisa didaftarkan, langsung didaftarkan. Siap. Tidak ada biaya tambahan. Ini yang penting gitu ya, kabar menariknya. Ternyata ini memang khusus untuk peserta JKN dengan diagnosis dua penyakit tadi tersebut. Ada diabetes dan juga hipertensi. Nah itu artinya apakah ini banyak dari kalangan usia lanjut atau ternyata banyak usia produktif juga, Dok? Saya jadi penasaran pengen tahu. Jangan sampai nanti aktivitas fisik ada senam bersama mungkin tiba-tiba muda sendiri. Gimana, Dok? Jadi memang kita tidak memandang usia ya, karena kan sekarang ini juga hipertensi DM bayi pun, anak-anak ya, itu sudah ada yang mengidap kencing manis. Jadi kan tidak mengenal, sekarang kasarannya penyakit ini udah nggak mengenal usia lagi, mau tua muda, anak-anak ini ya. Tapi memang untuk yang prolanis ini kami sarankan semua yang dewasa lah ya, tidak hanya yang lansia. Pasien-pasien yang dewasa yang sudah terdiagnosa DMHT, ayo semuanya bisa mendaftarkan diri sebagai peserta prolanis. Karena apa? Agar kita bisa dikelola. Jadi kan seperti yang kami sampaikan tadi, prolanis ini banyak aktivitasnya. Aktivitas fisik seperti senam memang ada, walaupun usia misalnya masih 30 nih, nggak perlu khawatir ya. Jadi karena ya kita di sana happy lah ya, karena kan tidak hanya obat, mungkin perasaan gembira, pikiran yang tenang itu bisa menjadi obat. Jadi tidak melihat usia, silahkan mau usia 30, 40, 50, silahkan bisa mendaftarkan diri sebagai peserta prolanis. Oke, baik Dokter Wawan. Ini sebenarnya akan menjadi sebuah pertanyaan yang membuat saya penasaran juga, dan juga pasti semua tahun penasaran. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa kedua penyakit ini terkadang memang susah untuk dikendalikan. Tetapi sebenarnya kenapa sih hanya dua penyakit ini saja, tidak ada penyakit-penyakit yang lainnya? Karena kan banyak nih, Dok, penyakit kronis yang menghampiri betul kita semua. Jadi memang sebenarnya kita juga ada yang namanya program rujuk balik. Mbak Tia. Jadi Semeton Insight juga kami sampaikan selain dua diagnosa ini, memang saat ini yang bisa kita lakukan prolanis ada dua, hipertensi dan kencing manis. Tapi untuk kasus rujuk balik ini ada lagi. Jadi selain prolanis ini, apabila pasien-pasien ini menderita penyakit kronis, kita ada 9 penyakit kronis yang bisa dilakukan rujuk balik. Artinya rujuk balik ini
dikelolanya itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya. Tapi dengan syarat pasiennya harus dalam kondisi stabil. Nah, itu ada 9 penyakit yang bisa dilakukan rujuk balik. Yang salah 2-nya yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu hipertensi, kencing manis. Kemudian adalah PPOK, paru-paru. Ya, kemudian adalah jantung, penyakit jantung, kemudian asma. Kemudian ada epilepsi yang kejang ya, epilepsi. Kemudian ada skizofrenia, itu sakit jiwa ya, kejiwaan. Kemudian ada stroke dan juga SLE, sistem lupus erythematosus. Jadi penyakit autoimun lah. Nah, jadi stroke pun bisa dilakukan rujuk balik, tapi yang sudah terkontrol, stabil. Artinya kondisinya sudah stabil, hanya untuk konsumsi obat rutin. Itu bisa dilakukan rujuk balik. Baik, berarti sudah ada solusi yang lainnya begitu yang sudah difasilitasi oleh BPJS Kesehatan. Nah Dok, kalau tadi kan kita sudah berbincang-bincang tentang latar belakang bagaimana sampai akhirnya terbentuk gitu ya Prolanis ini. Nah kita jadi ingin tahu sebenarnya seperti apa sih tata kelolanya. Kalau tadi sudah disampaikan ada aktivitas selain konsultasi dengan dokter dan konsumsi obat, ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Dok? Ini apakah sebulan sekali, seminggu sekali? Bagaimana caranya mengakses untuk aktivitas yang ada di Prolanis? Terima kasih Mbak Tia dan juga Semeton Insight. Jadi untuk Prolanis ini full of activity lah ya. Jadi tidak perlu khawatir. Malah peserta-peserta Prolanis ini malah menanyakan kepada petugas atau kepada kita BPJS biasanya, kapan kegiatan lagi, kapan pemeriksaan lagi. Jadi memang Bapak Semeton Insight semua, Prolanis ini ada 4 aktivitas yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan dokter. Kemudian yang kedua adalah pelayanan obat. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik, kegiatan fisik atau aktivitas fisik. Yang keempat adalah pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Kalau untuk konsultasi dokter, pemeriksaan dokter itu silakan sesuai indikasi medis. Kalau mungkin perlu seminggu sekali silahkan, itu aman. Kalaupun ada keluhan silahkan. Kemudian yang kedua tentang pelayanan obat. Nah obat ini diberikan itu sebulan sekali, Mbak Tia dan Semeton Insight. Jadi pasien dapat obat untuk sebulan, dikonsumsi sebulan. Bulan depannya setelah periksa diberikan lagi obatnya. Untuk obat ini apakah dengan vitamin juga termasuk kategori obat? Kalau untuk obat, panduan kita adalah yang ada di dalam formularium nasional, ada namanya. Setahu kami untuk vitamin itu adalah kasuistik ya, tergantung kondisi pasien. Kalau vitamin juga tidak bisa terus-menerus diberikan. Kalau obat kronis kan obat yang kasarannya setiap hari dikonsumsi seumur hidup. Kalau vitamin dia tergantung kondisi tubuh. Kalau memang dibutuhkan itu dapat diberikan sesuai resep dokter. Kemudian ada edukasi dan juga aktivitas fisik. Nah, ini yang dilakukan setiap seminggu sekali. Jadi setiap seminggu sekali pasien itu diajak melakukan aktivitas fisik, senam, mungkin jalan santai. Ada juga edukasi dari dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu setiap seminggu sekali ada edukasi dan kegiatan fisik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Nah ini yang penting Mbak Tia dan juga Semeton Insight. Jadi untuk laboratorium ini, untuk pasien yang diagnosa kencing manis, itu bisa mendapatkan pemeriksaan gula darah setiap 1 bulan sekali. Gula darah puasa, acak maupun 2 jam postprandial namanya. Setiap 1 bulan sekali gratis. Selain gula darah itu ada pemeriksaan HbA1c namanya, Mbak Tia. Ini untuk pasien-pasien DM. Ini dilakukan 3-6 bulan sekali. Itu bisa kerjasama dengan laboratorium yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu juga ada pemeriksaan darah sederhana. Ini setiap 6 bulan sekali juga. Ini macam-macam, ada kolesterol, ada macam-macam lah ya. Pemeriksaan darah sederhana intinya untuk pasien-pasien diagnosa kencing manis. Sama juga dengan yang terdiagnosa hipertensi. Tekanan darah ini bisa setiap minggu dilakukan. Kan setiap datang ya, setiap berkunjung dicek darah, tekanan darahnya. Selain itu juga kalau hipertensi dia tidak ada HbA1c. HbA1c hanya untuk yang
terdiagnosa kencing manis. Tapi ini yang hipertensi juga bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap sederhana. Itu setiap 3 sampai 6 bulan sekali. 6 bulan sekali pemeriksaannya. Jadi nanti sudah jadwalnya periksa lab, bisa diperiksakan lab. Baik. Jadi semua sudah ada tupoksinya lah ya masing-masing. Berarti di sini sudah ada 4 aktivitas itu Empat tadi aktivitas yang ternyata usaha. kalau bisa saya tarik kesimpulan semuanya dilaksanakan pada FKTP. Betul. Tetapi betul laboratorium sekali. nanti bisa kerjasama Bisa dengan kerjasama. pihak ketiga yang baik. kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Siap, berarti semuanya sudah terjadwal dengan baik, seminggu sekali atau kapanpun Betul. sesuai dengan kondisi kesehatan Betul. masing-masing. Ternyata juga ada aktivitas fisik. Betul. Ini tadi maaf, sebulan sekali atau 1 minggu sekali aktivitas fisik? 1 minggu sekali. 1 minggu Satu sekali. minggu sekali. Jadi Itu yang saya bilang silahkan setiap minggu ada dimanfaatkan. konsumsinya. Biasanya tim Iya, iya. puskesmas sudah menyiapkan, Mbak Tia. Jadi Baik. kadang ada rebus-rebusan, ubi, Iya, iya. kacang Iya, atau iya. apalah. Kacang Sehat hijau lah pokoknya, sehat. Dok, ya. Jadi untuk peserta prolanis ini supaya terkendali. kondisi. Ini kan kabar baik ya dok ya. Pasti banyak juga, saya juga mau dong ikut aktivitas fisik ini. Tetapi apakah udah tergabung atau belum Iya. dalam prolanis kan kita nggak tahu. Betul, Jadi betul. sebaiknya peserta JKN ini sebelum atau setelah mengidap penyakit kronis ini nih baru bisa bergabung. Bisa nih ya. Boleh Baik, pencerahan lagi dok. Ya, jadi memang hipertensi sama kencing manis ini kan kasarannya ada yang bergejala, ada yang tidak. Kadang pasien kan mengira, saya nggak ada gejala, saya nggak pernah ini, karena nggak pernah periksa juga Ya, dan lain-lain jadi ya. nggak tahu tensinya berapa. Betul. Gitu ya. Jadi saran kami silahkan kunjungi FKTP terdaftarnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama Pertama, terdaftar, silahkan dikunjungi. Mhm. Atau kalau tidak, kami sarankan melakukan screening. Ya, Nah, ya. kita juga sekarang ada screening riwayat kesehatan, Semeton. Jadi silakan bisa diakses lewat website BPJS Kesehatan, Pandawa, atau di FKTP sudah ada barcode. Kita waktu ini sudah memberikan banner ya, Ya. berisi barcode untuk screening riwayat kesehatan. Silakan diisi screeningnya. Oke. Jadi nanti setelah mengisi screening riwayat kesehatan itu akan muncul hasilnya. Apakah kita beresiko hipertensi, kencing iya, manis, iya. gagal ginjal dan lain-lain. Sudah ada hasilnya. Nah, dari hasil itu barulah silakan Semeton Insight semuanya Bapak Ibu konsultasi ke dokter yang ada di FKTP terdaftarnya. Jadi silakan kalau masih bingung, saya kan nggak sakit, gitu. Iya, Ngapain iya. saya periksakan gitu Iya, ya? iya, betul, betul. Silakan screening riwayat kesehatan Bapak Ibu. Kalau yang sudah punya aplikasi mobile JKN, Ya. bisa lewat aplikasi mobile JKN langsung. Silakan diisi, ada beberapa pertanyaan terkait dengan riwayat kesehatan dan lain-lain. iya, iya. Setelah mengisi akan keluar hasilnya. Apakah beresiko atau tidak gitu nanti ya. Iya. Kalau ada hasil beresiko, silakan langsung kunjungi FKTP terdaftar, langsung konsultasi dengan dokter yang ada di FKTP. Nanti akan diarahkan, dia akan ada screening lanjutan, Ya. apakah harus masuk prolanis atau tidak, itu sudah ada alurnya. Silakan Baik, diakses. berarti sudah jelas gitu ya. Betul. Jadi ini adalah salah satu langkah preventif begitu Betul, ya, betul, yang nantinya kita mendekatkan. bisa kendalikan bersama. Jangan jangan tunggu harus masuk prolanis Sakit dulu. dulu. gitu. Jangan tunggu Sebenarnya sakit banyak, dulu. ya gitu. screening itu tadi sangat bagus banget buat kita semua Insight. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ternyata prolanis ini luar biasa sekali. Tujuannya juga sangat mulia, ada aktivitas fisik yang nantinya juga bisa membuat Semeton semua peserta JKN bisa happy bersama, sehat bersama juga. Tetapi ada pertanyaan lagi, kira-kira selama pelaksanaan prolanis ini ada kendala nggak sih dok? Atau evaluasi dari BPJS Kesehatan sendiri bagaimana? Sudah berapa lama berjalan juga? Ya, kalau untuk prolanis ini sebenarnya sudah lama ya, bahkan sebelum COVID itu sudah berjalan. Oke. Hanya saja memang kita terhenti saat COVID kemarin. Iya, iya. Karena kan tidak boleh ada pertemuan fisik dan lain-lain ya. Jadi memang saat COVID itu bubar semua. Nah, ini setelah COVID mulai pulih ini, mulailah teman-teman FKTP itu mencari kembali. Karena ini kan dulu kita ada grup. Setiap prolanis ini punya grup, punya kelompok mereka. Baik. Nah, kelompok ini mulai dihidupkan kembali. Ya. Mulai dihidupkan kembali, dicari lagi orang-orangnya. Mungkin ada yang mencar kemana-mana, Ya, jadi ya. diaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ini. Nah, kendalanya memang saat ini banyak anggota kelompok yang menghilang. Entah dia
pindah domisili atau pindah fasilitas kesehatan, Ya, kan kita nggak ya. tahu ya, itu bisa saja terjadi. Kendalanya itu yang pertama, mencari kembali kelompok-kelompok yang hilang ya. Iya. Kemudian yang kedua ini adalah meningkatkan awareness, apa ya, ininya pasien ya, supaya merasa saya harus prolanis nih gitu. Iya. Saya punya sakit ini, saya harus kontrol nih ya. Meningkatkan itu yang bukan susah ya, tantangannya lebih besar mungkin ya. Karena petugas-petugas atau nakes di fasilitas kesehatan pertama juga tidak mudah mereka untuk menggait pasien-pasien peserta untuk masuk ke dalam prolanis. Tingkat kesadaran mungkin ya, kesadaran pasien terhadap sakitnya dia yang harus dikelola supaya tidak terjadi perburukan kondisi yang lebih buruk. Mungkin itu tantangannya Ya. Gitu ya. Untuk tingkat kesadaran ini berarti perlu support dari keluarga dan orang-orang terdekat sepertinya, Dok, Ya, atau bagaimana? Apakah betul. sudah menyentuh itu kira-kira? Betul. Jadi keluarga, lingkungan mungkin ya. Jadi harapan kami pasien-pasien yang sudah mengikuti prolanis, yang sudah mendapatkan manfaatnya itu bisa menarik mereka, mengajak asalnya. Karena kan kadang orang males gitu ya. Jadi memang kadang keluarga pun susah nih. Jadi harapan kami yang sudah terdaftar, sudah merasakan manfaatnya, tarik, ayo diajak aja, nggak ada ruginya kok, nggak bayar, malah banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Gitu ya, bisa mengajak. Iya. Sedikit, Dok, berarti di sini FKTP yang ada di Mataram, khususnya di bawah BPJS Kesehatan Cabang Mataram, ini semuanya sudah aktif melaksanakan prolanis ini? Atau ada juga yang masih harus dibangkitkan lagi karena nggak tahu orang-orangnya kemana atau bagaimana, Dok? Kalau untuk aktifnya mungkin belum semua ya, Mbak Tia ya. Jadi memang dari kita puskesmas itu ada 11, klinik kita ada 13 di kota Mataram. Memang belum semuanya aktif menjalankan prolanis. Nah, inilah salah satu tujuan kita di sini juga ya. Untuk ayo semeton semua Bapak Ibu mendaftar sebagai peserta prolanis, dan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama kita tingkatkan lagi, kita cari lagi nih peserta-peserta, karena yang terdiagnosa kencing manis dan hipertensi cukup banyak. Nah, ini yang nanti kita telusuri. Biasanya kan teman-teman FKTP banyak program ya, ada posyandu, ada puskesmas keliling, apalah. Nah, itu silakan nanti didaftarkan peserta-peserta yang terdiagnosa hipertensi dan kencing manis. Baik, Dokter Wawan, kalau kita melihat lahirnya sebuah program itu pasti punya tujuan masing-masing. Untuk prolanis sendiri, ini tujuan yang ingin dicapai oleh BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya apa sih? Terima kasih Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sudah sebutkan ya, sebenarnya tujuannya adalah terkait dengan promotif preventif. Jadi promotif preventif ini kan adalah hal yang dilakukan, harus ya kita lakukan untuk mencegah pasien itu jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Itu harapan utamanya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, hipertensi, kencing manis ini adalah cikal bakal, cikal bakal penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita mencegah agar tidak sampai ke kondisi yang lebih buruk? Salah satunya adalah dengan promotif preventif yang kita kelola dalam kegiatan prolanis. Nah, apabila sudah terdaftar di dalam prolanis, harapannya pasien tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi. Karena hipertensi dan kencing manisnya dikelola dengan baik oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik, siap. Kalau tadi sudah jelas di sini harapannya kembali lagi kepada peserta JKN yang kita harapkan nanti kondisi kesehatannya tidak menjadi lebih buruk. Jadi diharapkan memanfaatkan prolanis ini dengan baik begitu. Nah, harapan terakhir mungkin untuk peserta JKN ataupun FKTP untuk yuk kita sama-sama bersinergi, kita bangkit lagi. Boleh terakhir, Dokter Wawan silakan disampaikan. Mungkin kami juga mengajak pemerintah kota pemerintah Kota Mataram, khususnya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kesehatan yang ada di Kota Mataram. Ayo kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan juga fasilitas kesehatan untuk sama-sama melakukan atau mengoptimalkan kembali program prolanis ini
supaya semuanya ikut berjalan dengan baik ya. Peserta terdaftar, fasilitas kesehatan juga menjalankan program-program yang ada sehingga status kesehatan atau mutu pelayanan kesehatan di FKTP bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Wawan waktunya Terima untuk hari kasih ini. Boleh kita banyak. berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dr. Wawan pencerahan kasih. untuk kita semua di Inseto kali ini. Kita sudah membahas mengenai Prolanis, yaitu program pengelolaan penyakit kronis bersama BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Tentu saja bersama narasumber kita Dr. Putu Gede Wawan Suwandiana yang luar biasa hari ini. Jadi sekali lagi Semeton, program luar biasa sudah diluncurkan. Sayang rasanya untuk dilewatkan begitu saja. Terima kasih buat Semeton Insight yang sudah menyaksikan Inseto hari ini. Kita ketemu lagi di episode-episode lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow akun sosial media Insight Lombok di sosial media Semeton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.